kemerdekaan dan komitmen dalam hubungan berpasangan, ya. Jadi dalam gambar ini kenapa saya ambilnya yang sudah tua gitu ya, bukan yang masih muda, karena yang lebih tua biasanya lebih teruji, ya. Karena kalau kita bicara tentang komitmen, itu pasti bicara waktu, ya. Kalau orang bicara saya mencintaimu, tapi kalau kita bicara saya mau berkomitmen dengan kamu, nggak bisa seketika langsung berkomitmen. Itu ada proses waktu, ya. Mari sekarang Bapak Ibu, teman-teman semua kita perhatikan. Kalau kita bicara tentang mimpi, ya. Ini mimpi kita kalau masih kecil biasanya anak perempuan nih punya banyak keinginan. Karena saya anak perempuan, saya juga pengen dulu ya. Mimpi kita yaitu yang pertama, ketika ada orang yang kita kasihi, yang kita sayangi itu menyatakan mau nggak kamu menikah sama aku, ya. Jadi orang yang kita sudah doakan, yang kita sudah gumulkan bersama dengan Tuhan, tiba-tiba dia melamar, ya. Dia melamar kita, ini mimpi. Nah, yang kedua adalah mimpi ketika kita yes gitu ya. Aku mau menikah dengan kamu. Masuklah ke dalam jenjang pernikahan. Ya, ini juga menjadi satu mimpi kita. Bukan sekedar dilamar tapi nggak dinikahi. Udah dilamar dan dinikahi. Baru setelah itu yang berikutnya adalah kehadiran buah hati. Kalau Tuhan percayakan, ya, ini bukan sesuatu hal yang harus. Karena yang dipersatukan oleh Allah dalam pernikahan adalah suami dan istri. Kenapa? Karena kelak anak-anak akan tumbuh dewasa dan mereka punya keluarga masing-masing. Tapi suami dan istri tetap dalam pernikahan itu. Sampai apa? Sampai maut memisahkan. Nah, ini menjadi satu hal yang juga menjadi mimpi kita bersama, ya. Mungkin kalau perempuan saya katakan tadi, mungkin mimpinya nih yang seperti ini, ya. Kalau yang laki-laki bentuknya mungkin iya saya harus berjuang untuk orang yang saya sayangi, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah teman-teman, ketika kita bicara tentang mimpi, kita bicara bagaimana sesuai dengan topik kita pada malam hari ini. Kalau kita bicara tentang komitmen, yang tadi saya katakan di awal, waktu yang akan membuat kita menyadari apakah saya bisa berkomitmen. Pada awalnya saya adalah orang yang bebas. Saya adalah individu yang dibesarkan di tengah keluarga yang sudah puluhan tahun mendidik saya.
Yang laki-laki akan juga punya kalimat yang sama. Saya udah puluhan tahun di keluarga saya. Yang perempuan bilang, saya juga puluhan tahun. Masing-masing akan membawa background dari keluarga masing-masing. Dan waktu dipersatukan dalam pernikahan gitu ya, kalau kita lihat di gambar ini dari muda sampai menjadi tua gitu ya, apakah kita bisa sampai ke tahap yang seperti ini? Nah, selalu firman Tuhan ingatkan yang bisa menceraikan atau yang bisa memisahkan antara kamu dengan pasanganmu adalah kematian. Ya, bukan karena kalimat ya habis takdir sih jodohnya sampai di sini. Aduh, gak tanggung jawab banget ya. Kalau ditanya kenapa kamu bercerai, ya takdir lah. Tuhan maunya begitu jodohku sampai di sini. Nggak ada. Tidak pernah Allah merancangkan sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Ya, termasuk pernikahan. Allah akan memberikan orang yang betul-betul, pasangan yang betul-betul menjadi kerinduan yang kita doakan. Kenapa? Ini yang saya selalu percayai. Bahwa pernikahan itu terdiri dari dua orang yang berbeda, dua perasaan yang berbeda, tetapi memiliki satu goals atau tujuan yang sama. Ya, kenapa saya katakan tadi puluhan tahun kita dididik oleh keluarga masing-masing. Sehingga tidak mudah ketika kita masuk di tengah-tengah keluarga, membangun satu keluarga, lantas kita memaksakan apa yang menjadi anggapan kita baik ke pasangan kita. Apalagi ketika kita membawa mamaku bilang begini, papaku bilang begini, kamu harus ikut dong. Tidak bisa. Proses waktulah yang membuat pasangan itu menjadi blend, menyatu. Ya, jam terbang kalau orang bilang. Tapi kalau di dalam rumah tangga, proses pernikahan itu. Orang menikah setahun, 2 tahun, itu ada progresnya. Semakin hari pasti akan semakin mengerti pasangannya. Semakin tahu gitu. Dan kalau ditanya berapa tahun kamu menikah gitu ya, dan itu akan membuat kita ternyata aku hidup sama dia sudah sekian puluh tahun, dan itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana mungkin dua orang berbeda, dua perasaan berbeda, tapi punya satu tujuan yang sama? Itu dipersatukan dalam pernikahan. Ya, kalimat-kalimat dulu ketika aku itu harus melebur menjadi kita. Karena kita sudah masuk dalam satu keluarga, di dalam satu hubungan yang menyatu antara suami dengan
istri. Ya, Bapak Ibu teman-teman semua, ketika kita bicara tentang pernikahan dari dua orang yang berbeda, dua perasaan yang berbeda, tapi satu tujuan yang sama, tidak bisa dipungkiri. Fakta yang ada sebuah artikel yang menyebutkan, saya ambil kalimat ini, orang berubah. Tidak ada yang tidak berubah. Lalu perasaan berubah. Tidak ada yang sama seperti dulu. Ini ya kata artikelnya. Lalu keadaan berubah, circumstance-nya change, berubah. Keadaan membuat kita akan menyadari bahwa, sorry kepencet ya, bahwa apa? Ketika kita mengambil komitmen mencintai seseorang untuk selamanya, katanya itu nggak realistis. Bagaimana mungkin aku mencintai dia? Ya kalau orang bilang gunung ku seberangi lautan, apa gunung ku daki lautan ku seberangi, apa badai ku terjang gitu ya. Padahal hujan rintik-rintik aja nggak jadi dateng kan gitu kan. Kalimat-kalimat demi yang indah itu diungkapkan. Tapi ketika orang mengatakan atau pasangan kita mengatakan, kamu berubah ya, dulu kamu gak begitu. Ya iyalah, aku dulu begini, kamu begitu juga sih. Nah itu menjadi satu fakta yang nyata di sekitar kita. Ya kalau artis-artis itu sering sekali diubuk-ubuk gitu ya kehidupan pernikahan mereka. Bahkan ada orang yang suka banget sampai bikin pernikahannya sekian miliar, rumah tangga 1 bulan. Pernikahan ini rumah tangga 3 hari, itu sampai dihitung begitu loh. Ya kenapa? Karena keadaan yang fakta di sekitar kita adalah seperti ini. Ya orang rentan sekali dengan perselingkuhan. Ya, bahkan ada salah satu artis ditanya, kenapa kamu memilih bercerai? Jawabannya simpel, padat, praktis, tapi nyakitin. Bosen. Bayangin, bosen. Memang kalau kita lihat pernikahan, ya kalau kita yang sudah memutuskan mau menikah atau akan menikah dan sudah menikah, nggak ada tanggal expired di buku atau di akte nikah kita. Ya, kalau Alkitab jelas sampai maut memisah. Jadi selalu kita ingat nih, apakah aku berubah terhadap dia? Apakah perasaanku berubah terhadap dia? Ketika keadaan berubah.
Bapak, Ibu, adik-adik yang saya kasihi, eh kalau kita mau jujur begitu ya, nanti mungkin dalam diskusi kita bisa sama-sama lihat. Seringkali apa sih yang membuat orang itu berubah? Tadi saya ambil contoh seorang artis yang mengatakan bosan. Apa yang dia lihat ketika usia-usia masih muda, ketertarikan kita pada pasangan adalah pasti ketampanannya, ya, kegantengannya, kecantikannya, gitu ya, itu. Lalu masuk ke usia yang lebih dewasa sedikit, dia akan melihat apa yang kamu bisa kasih buat aku. Take and give-nya. Makanya kalau orang ditanya, kenapa kamu mau menikah sama dia? Biasa jawabannya gini, habis dia baik sih sama saya. Kamu kenapa mau menikah sama dia? Dia setia banget loh. Waktu saya kondisi begini dia nemenin saya. Sebenarnya ujung-ujungnya apa? Saya yang dipuaskan loh. Saya yang diuntungkan kalau pakai tanda kutip. Kita jarang mengatakan kenapa kamu menikah sama dia. Soalnya saya melihat dia seorang pekerja keras dan saya menghargai dia. Dia mungkin tidak membutuhkan saya, tetapi saya membutuhkan dia. Itu jarang banget kalimat itu. Biasa karena dia ganteng, karena dia cakep, karena dia baik, karena dia sering nolong saya. Waktu saya pulang kerja dianterin, lalu waktu saya lagi sakit di rumah sakit dia temenin. Itu sebetulnya bermuaranya terwujud ke saya loh, ya. Lalu perasaan kita bisa berubah. Kenapa perasaan kita bisa berubah? Karena udah ada perbandingan. Ya kalau saya bilang sama mahasiswa saya begini, kamu kenapa bisa pacaran sama dia kalau kamu tinggal di satu pulau, cuma kamu berdua sama dia, perasaanmu pasti gak berubah. Oh cuma dia yang kamu liatin tiap hari di pulau itu. Mau lihat siapa lagi, tinggal air sama ikan-ikan gitu ya. Tapi ketika kita ada di sekeliling kita orang yang lebih ganteng dan sangat banyak, lalu akan kita lihat lagi orang-orang yang lebih cantik di kantor, perasaan kita mungkin berubah. Itulah ketika dunia memandang lawan jenis. Orang-orang dunia memandang lawan jenisnya. Yang dia pikirkan adalah bagaimana aku bisa mendapatkan dia yang ganteng itu, dia yang cantik itu. Dan celakanya ketika keadaan berubah, orang bilang rasanya nggak afdol ya kalau nggak melakukan double, ya punya pasangan di dua orang gitu dalam satu kesempatan,
Ya, kayaknya itu menjadi satu tantangan yang sangat membuat kita semakin mendewasakan, entah kalimat apalah. Dan dunia celakanya suka melakukan hal-hal seperti itu, dan kita sebagai orang Kristen mungkin, iya ya, kayaknya seru juga kalau begitu. Saya pernah masuk siaran langsung satu radio, lagi nyetir tiba-tiba dia bilang, orang Kristen itu kasihan juga ya katanya. Menikah mereka hanya satu kali gitu, karena kemampuannya mungkin berkurang gitu. Nah saya waktu itu tergelitik juga gitu ya. Lo dia bilang, lo ada lagi yang bilang penyiarnya. Enggak juga kali, mungkin dia mencintai pasangannya. Enggak, kalau di agama saya kan boleh lebih dari satu ya. Jadi kalau orang Kristen itu mungkin dia nggak bisa lebih dari satu gitu ceritanya. Nah lalu, hilang ya di saya sebentar ya, lagi connect. Lalu waktu itu saya nelfon radio itu, saya berhenti lampu merah di pinggir jalan, saya telepon, lalu saya mungkin dengan emosi lalu saya katakan begini, tolong ya Anda yang tadi telepon yang mengatakan bahwa orang Kristen itu menjadi orang Kristen itu kesian ya, karena menikah hanya bisa sekali. Sorry, saya bilang, saya harus katakan pada Anda bahwa di dalam agama kami hanya maut yang bisa memisahkan. Kami diajarkan untuk setia, kami diajarkan untuk berkomitmen, kami diajarkan bagaimana menghargai pasangan kami. Itu sampai saya begitu, saya mungkin emosi juga tuh ya waktu ngomong itu ya. Karena buat saya kok sampai seperti itu gitu. Mungkin boleh saya kirim aja bahannya ya. Ajan ya. Kayaknya sinyal saya yang jelek sebentar ya. Coba sebentar ya Bapak Ibu. eh Lalu kalau kita bicara lagi gitu. Apakah betul di dalam kekristenan itu ketika kita menikah hanya satu kali menjadi hal yang memberatkan kita? Sehingga orang bilang sulit sekali ketika kita mengambil komitmen dengan pasangan kita. Karena apa? Saya merasa bahwa saya akan dituntut lebih. Saya harus berkorban banyak, enggak juga. Ya, kita akan lihat sama-sama ketika kita bicara tentang komitmen, ketika kita bicara tentang kebebasan yang seperti apa. Teman-teman yang belum menikah sekarang teman-teman ada dalam kondisi bebas. Tapi bukan berarti teman-teman itu yang namanya bebas seenaknya.
mumpung masih muda, ya, pacaran bisa double date, triple date, atau apapun itu, sambil pilih-pilih. No, ketika Anda memutuskan untuk menikah, Anda harus juga mendoakan siapapun yang menjadi pasanganmu kelak yang Tuhan pilihkan buat kamu, gitu ya. Itu adalah yang datangnya dari Tuhan. Sehingga apa? Kita belajar untuk menghargai apa yang Tuhan akan berikan, termasuk calon kita. Nah, mari kita lihat sama-sama ketika kita bicara tentang komitmen, ya. Ya, merdeka dulu ya, dari yang belum terikat. Suatu kondisi di mana setiap orang lepas dari kungkungan atau penjajahan dari pihak manapun. Ya, dia lepas dari orang yang menjajah dia, yang mau membuat dia menjadi orang yang inferior. Ya, superior menjajah yang inferior. Lalu dia mampu secara nyaman mengemukakan pendapat dan menampilkan apa yang dia inginkan. Nah, ini menjadi diri sendiri, berani berkata-kata, berani berpendapat, berani punya satu keinginan. Jadi dia bukan dibawa bayang-bayang ketakutan pasangannya. Ini belum menikah loh. Ya, kalau misalnya pasang kamu gak usah banyak ngomong, biar aku yang ngomong misalnya. Kamu kalau ditanya orang gak usah jawab, biar aku yang jawab. Ini gak merdeka. Ini belum menikah loh. Makanya kalau kita lihat sekarang, Anda kan pasti suka buka TikTok, ya, buka Instagram. Sangat mengerikan hubungan pacaran di zaman sekarang. Belum jadi suami istri KDRT, ya. Lalu yang bisa ada sampai bonyok-bonyok gitu ya. Lalu ada pelapor, lalu dia foto. Dia bilang sampai orang komentar, Anda beruntung belum menjadi pasanganmu, gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Lalu yang berikutnya adalah ketika kita bicara komitmen. Nah, ini lebih berat. Lebih berat kenapa saya katakan? Karena bicara komitmen mengacu kepada perjanjian, pengabdian, kesepakatan bersama, dipegang teguh dan terus dilaksanakan oleh setiap pihak dalam hubungan yang dijalin. Perhatikan, setiap pihak, bukan hanya satu orang. Setiap pihak menghormati hal ini. Dia menjadi tali penghubung dan jangkar dari hubungan yang dijalankan. Jadi berlabuh, tempat berlabuh. Ya, jangkar itu ya, tempat berhenti.
Lalu yang terakhir, itu akan terbangun dan akan menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu dan hubungan. Saya tadi di awal ingatkan kita, komitmen gak bisa kita cuma lihat dari 1-2 jam temenan, kenalan, tiba-tiba langsung memutuskan jadi pacar. Komitmen gak bisa baru kenalan 2 bulan, 3 bulan, memutuskan langsung kita menikah aja deh. Kita gak bisa mengatakan itu. Kalaupun kita katakan itu kan datangnya dari Tuhan, betul. Tetapi selalu harus ada pergumulan yang kita doakan. Siapapun dia. Ya ketika kita berdoa pada Tuhan, Tuhan memberikan yang terbaik seturut dengan apa yang Dia tahu kebutuhan kita masing-masing. Kalaupun kita tidak menikah karena memang Tuhan mengatakan tidak menikah, itu lain cerita. Tapi kalau kita yang mau menjalin hubungan pernikahan, yuk doakan. Ya, jadi sehingga kalau kita bicara tentang komitmen ini akan ada 2 pihak dalam hubungan suami istri ya, terutama kalau ini kan komitmen bisa komitmen perjanjian kerja ya, komitmen di dalam misalnya saya dengan mahasiswa saya dengan puluhan orang nih, komitmen saya nggak boleh terlambat, saya harus memakai pakaian rapi, itu juga komitmen saya tuh sama mereka. Tapi ini dalam hubungan pasangan sesuai dengan tema kita, itu 2 orang saling menghormati. Ya, itu yang membuat hubungan kita semakin lebih kuat ya dalam komitmen ini. Lalu sekarang kalau kita bicara, saya sudah pacaran. Apa sih tandanya hubungan saya itu disebut merdeka dengan pacar saya? Ya, seperti apa hubungan merdeka? Yang pertama adalah dapat berinteraksi dengan keluarga dan teman. Coba cek kita yang pacaran sekarang. Apakah ketika kamu berpacaran, kamu gak boleh hubungan sama papa mamamu, abang kakakmu? Gak boleh berteman? Kalau ada yang ngajak, kita nonton bareng yuk, gak bisa, pacarku udah jemput, aku dilarang. Jadi kita akhirnya menjadi pasangan yang betul-betul sangat eksklusif banget gitu loh. Ya seolah-olah dunia ini gak ada orang, cuman kalian berdua. Jalan di tengah keramaian cuma berdua, nonton cuma berdua, ke kantin berdua, apapun berdua. Kita nggak merdeka. Sampai kita bukan menjadi diri kita sendiri. Itu yang pertama. Kalau hubungan kita merdeka, kita bisa berinteraksi dengan keluarga dan teman. Yang kedua,
kita bebas menyampaikan pendapat. Hubungan yang merdeka adalah berani menjadi diri kita sendiri, berani berkata-kata ketika saya suka, ketika saya tidak suka. Kenapa? Ya, kita berani mengatakan itu supaya apa? Supaya kita juga menjadi manusia yang dewasa, masing-masing mendewasakan pasangannya. Kalau besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, dalam hubungan ini pun harus seperti itu. Menuju kedewasaan. Yang ketiga adalah tidak memanipulasi dan tidak dimanipulasi. Ini bukan bicara untung rugi kalau kita menjalin hubungan. Ini lebih bicara berbagi hidup dengan orang yang kelak akan menemani kita sampai kita mati. Jadi kalau kita dalam hubungan berpasangan, kita mesti ingat bahwa aku akan sama-sama dengan dia sampai maut memisahkan. Yang tadinya ganteng sekarang rambutnya udah mulai rontok. Ya, kepalanya udah mulai botak, giginya udah mulai copot satu-satu, kulitnya udah mulai keriput. Itu harus kita sadari loh. Kecuali, oh enggak lah, tetap muda kok. Ya itu kan main salon gitu ya. Lalu tetap rambutnya hitam tiap hari disemir. Tetapi kan kalau kita lihat alam, itu yang akan terjadi. Semua akan semakin menua, usia bertambah. Bahkan kalau kita mau katakan, Tuhan sudah menciptakan kita memang dengan kondisi yang seperti itu. Nanti kita lihat. Ada suami istri yang mungkin menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bahwa kalau kita sekarang berhubungan dengan pasangan kita, janganlah memanipulasi pasangan kita, mencari keuntungan dari dia demi kita supaya mendapatkan sesuatu, atau kita menjadi alat yang dimanipulasi, dipakai oleh dia sesuka hatinya. Ya, saya misalnya kalau saya menyaksikan anak mahasiswa berpacaran itu, nanti kalau di kelas itu yang perempuannya yang nyalin mata kuliah, nulis. Lalu yang laki-laki ini persis kayak bos besar ya di sampingnya. Kamu kenapa nggak nyalin? Ada dia bu. Nanti juga di copy dari dia ke saya. Saya bilang kamu menikah aja belum udah kau perbudak itu calonmu. Oh maaf bu katanya. Itu baru sebagian kecil yang saya lihat loh. Jadi yang perempuannya masalin, dengerin, yang laki-lakinya cuma nongkrong-nongkrong, santai-santai gitu. Nah itu gak bagus. Contoh sederhana loh. Jadi memanipulasi dan dimanipulasi itu gak boleh ada.
dalam hubungan merdeka. Ya, walaupun yang perempuan bilang saya rela kok bu, saya nggak rela ngeliatnya gitu. Kadang-kadang saya suka bilang gitu. Lalu diberikan kepercayaan penuh. Nah, mungkin sekarang zaman udah canggih ya. Bisa lihat di situ, bisa apa, coba kamu video call gitu kan. Tapi kan bukan itu. Kita nggak bisa memasang CCTV kemanapun pasangan kita pergi. Enggak. Ya, yang namanya kalau percaya ya udah percaya. Ibaratnya kalau dia udah keluar dari rumah gitu ya, kalau suami atau istri, itu kita nggak bisa lagi mengawasi dia setiap saat, tapi berikan kepercayaan bahwa dia akan melakukan hal yang terbaik. Sama dengan pacaran juga begitu. Ya, ini hubungan ketika merdeka. Dan yang terakhir menghargai dan tidak berprasangka. Jangan dikit-dikit telepon ngecek. Coba dong gitu ya. Lalu kamu ada di mana? Ada di kantor. Coba-coba kamu ini video call kantor. Kelilingin. Padahal apa di kantor? Orang kamu ada di sini. Wah jadi ribut ya. Memang kalau kita punya gadget di zaman yang canggih ini ada plus minusnya. Itu tadi. Dulu kalau telepon cuma ada telepon rumah. Telepon rumah yang diputar atau masuk koin. Teret. Teret. Halo, halo di mana? Di rumah atau di itu wartel, warnet kayak gitu-gitu ya. Kan nggak bisa kita foto-foto. Orang itu cuma telepon doang. Sekarang zaman canggih, betul. HP-nya bapak ibu teman-teman udah dilengkapi kamera, tetapi di satu sisi akan ada hal seperti ini. Bolak-balik di telepon. Atau yang paling sebel lagi harus live di kantor. Coba kamu live. Jadi sepanjang kerja ada tuh di bawah saya karyawan yang begitu istrinya suruh live terus. Saya bilang ini kantor ya, bukan warnet. Karena istrimu di situ sambil ngomong, anakmu sambil makan gitu ya. Jadi udah kayak warnet. Matikan saya bilang. Nah itu ada di zaman serba canggih. Ya. Nah ini hubungan merdeka. Sekarang ketika kita sudah berkomitmen, kita menikah. Ya. Apa tuh artinya kalau kita berkomitmen jika pertama kita membicarakan masa depan. Semua orang punya masa lalu. Gak ada orang yang gak punya masa lalu. Tapi hidup harus kita jalani ke depan. Ibarat menyetir, kaca spion hanya kita lihat sesekali untuk mundur, untuk melihat di belakang kita ada apa. Itulah masa lalu.
Kalau kita nyetir mobil, yang kita lihat adalah kaca di depan. Sama seperti ketika kita bicara tentang masa depan, ngelihatnya ke depan. Ya, masing-masing orang punya masa lalu dan enggak bisa diubah. Jadi tolong Bapak Ibu yang sudah berpasangan, sudah memiliki pasangan, jangan suka mengungkit masa lalu, itu sangat menyakitkan. Baik dari perempuan maupun dari laki-laki, baik dari suami maupun istri. Kenapa? Karena kita semua punya masa lalu yang kita nggak bisa ubah. Yang bisa kita rancang bersama dalam hubungan berkomitmen adalah masa depan. Ya. Yang kedua, kalau kita bicara kita sudah berkomitmen, apa yang kita lakukan? Ada usaha dari setiap pihak. Ada hal-hal yang akan diupayakan oleh kedua belah pihak menuju ke arah yang lebih baik. Saya tadi sempat mengatakan puluhan tahun kita dididik oleh keluarga kita masing-masing. Pasti ada plus minusnya. Puluhan tahun pasangan kita, suami atau istri kita juga dididik oleh keluarganya, sehingga itu pun akan ada plus minusnya. Ketika dipersatukan, bisa nggak kita bersatu? Dari yang berbeda tadi menjadi satu, karena firman Tuhan mengatakan ya, laki-laki dan perempuan, dua pribadi yang berbeda. Ya, sehingga bagaimana itu bisa melebur menjadi satu? Ada usaha untuk bersatu. Yang ketiga, saling mendukung. Bukan saling menjatuhkan. Agak heran ketika istri menganggap suami itu adalah saingannya. Sebaliknya, suami menganggap istri adalah saingannya. Sehingga kalau istrinya dipuji, dia sangat marah. Suaminya dipuji, istrinya juga nggak senang. Bisa perang gara-gara saling mau dipuji di luar sana. Tapi seharusnya ketika istri atau suami kita dipuji, harusnya kita merasa bangga memiliki dia. Bangga bahwa pasangan saya dipuji. Ada sesuatu hal yang menjadi satu kebanggaan saya boleh hidup bersama dengan orang yang juga menjadi berkat bagi orang lain, sehingga dia pantas untuk dipuji. Nah,
saling mendukung, harusnya itu terus diterapkan, ataupun biasanya suka agak gagal nih ya ketika suami istri bekerja. Nah, kalau suami istri bekerja ini masing-masing pasti ada punya komunitas sendiri kan ya. Nah, ini yang seringkali sulit diterima ketika ada dukungan dari pihak ketiga, orang luar. Beda ketika istri tidak bekerja, hanya suami yang bekerja. Itu agak beda konteksnya. Ya, ibu-ibu itu paling dipujinya di tengah RT, ya biasanya masakannya enak, jahitannya rapi, anaknya ganteng, cantik, diaturnya, sekolahnya berprestasi. Itu kebanggaan seorang ibu yang tidak bekerja. Tapi kalau ibu yang bekerja biasanya dia double. Selain itu, di kantornya prestasi dia gimana? Nah, itu bisa menjadi hal-hal yang menghalangi ketika mau bicara tentang komitmen di masa depan. Semoga tidak terjadi dengan jemaat. Ya, dan yang terakhir adalah sepakat untuk tidak sepakat. Kenapa? Ada hal-hal yang kita nggak bisa membuat pasangan kita itu menjadi kembaran kita. Kita nggak bisa paksakan kalau saya begini, kamu juga harus begini dong. Nggak bisa. Jadi sepakat untuk tidak sepakat ke arah yang positif, memaksakan kehendak kita. Tidak mengambil keuntungan dari pasangan kita ketika kita menikah. Menikah itu adalah ketika dua orang berkomitmen untuk bersama-sama membangun keluarga, membicarakan masa depan, pernah paksakan pasangan kita untuk berubah seperti yang kita mau. Kalau ada proses waktu, nggak bisa instan. Karena ada orang yang lebih cepat, tapi ada orang yang lambat berubah. Jangan pernah paksakan lalu dengan kalimat yang klise. Aku bisa, masa kamu enggak bisa? Itu kalimat. Ya, itu buat saya pribadi kadang-kadang kalau dengar begitu tuh, langsung sangat terpaksa rasanya untuk melakukan. Jadi kalaupun mungkin aku bisa, masa kamu nggak bisa? Yes, mungkin tidak cepat kamu punya waktu, ada
masa di mana butuh waktu. Bahkan ada orang yang mungkin ketika dia mau berubah menjadi seperti yang pasangannya inginkan, itu mungkin nggak eh apa ya, ya mungkin dia dengan kesedihan, dengan air, dia harus menjadi kembaran saya. Enggak. Jadi sepakat untuk tidak sepakat, ada bagian atau di dalam pasangan yang kita nggak bisa memaksakan kehendak kita pada dia. Itu menurut pendapat saya ya. Nanti silakan kalau Bapak Ibu mau mengeluarkan pendapat dalam diskusi, tidak masalah ya. Nah, sehingga seorang pembicara konselor ya Gary Chapman, dia mengatakan ada 5 bahasa cinta yang kita bisa praktekkan untuk pasangan kita. Ya, pertama, kasih dia pujian atau afirmasi atau peneguhan. Kadang-kadang hal-hal kecil yang sederhana, misalnya masakanmu enak loh. Hari ini kamu gunting rambut cocok sama wajah kamu. Hari ini bajumu bagus loh, cocok dengan kulit kamu. Atau hari ini apapun itu, ya. Kita bisa berikan pujian hal sederhana. Yang kedua adalah kita bisa melakukan sentuhan fisik. Ya, sentuhan fisik bukan berarti hal yang membuat menjadi hal yang kasih yang eros, bukan itu. Tapi sentuhan fisik misalnya cukup pegang tangan dia. Terima kasih kamu sudah menemani saya sampai hari ini. Ya, atau kita bisa mengatakan misalnya sentuhan fisik sekedar kita memegang pundak dia. Thank you buat semua hal yang kamu lakukan buat saya. Terima kasih kamu sudah menjadi pasangan yang setia, gitu ya. Banyak hal ya. Yang ketiga adalah kebersamaan dan waktu yang berkualitas. Di tengah kesibukan kota Jakarta, untuk menemukan bahasa cinta yang nomor 3 ini butuh perjuangan. Tidak mudah. Apalagi dengan adanya gadget yang seringkali orang sangat mudah atau orang butuh kita di jam-jam yang tidak mengenakan. Tapi kalau kita bekerja di bidang jasa atau kita berhubungan dengan banyak orang, kita rasanya kadang-kadang siap untuk diganggu oleh orang yang banyak itu. Sama seperti orang kalau dia nggak mau disakiti, jangan pernah punya teman yang banyak. Kalau kamu punya teman yang banyak, hal untuk disakiti menjadi lebih banyak.
Tapi kalau kamu punya temennya cuma dua, ya yang menyakiti kamu cuma dua orang itu. Itu ya. Ini kebersamaan dan waktu berkualitas dengan pasangan ini harus diperjuangkan. Saya sendiri mengalami itu di tengah pekerjaan yang kadang-kadang saya pikir saya udah capek banget, tapi nggak bisa, rasanya nggak adil begitu ya. Ketika keluarga harus selalu menuntut apa yang saya kerjakan dan harus ngerti dong, kira-kira gitu ya. Saya kan udah capek, kayaknya nggak bisa juga seperti itu. Tidak adil rasanya, ya. Lalu pelayanan, nah ini pelayanan saling melayani, ya. Tidak nunggu-nunggu, tidak harus di show off, menunjukkan saya udah melayani kamu loh, saya udah bantu kamu loh ya, tapi saling melayani satu dengan yang lain dengan berbagai cara. Ini menurut Gary Chapman ya. Dan yang kelima adalah pemberian atau gift, ya. Memberikan sesuatu kepada pasangan pada waktu dia tidak layak untuk menerimanya. Misalnya habis ribut, habis berantem, terus tiba-tiba kamu rasa diri egois banget pasangan saya. Tapi kamu masih tetap memberikan sesuatu buat dia. Entah coklat gitu ya. Sorry ya, kemarin kita sempat ribut gitu. Ya emang kamu sih biasaan gitu ya, masih tetap dengan ribut-ribut kecil. Tetapi ketika ada pemberian gift itu biasanya pasangan akan luluh. Ya, pasangan akan menjadi, dia mungkin ada perasaan, iya ya aku yang salah. Sorry ya, ternyata aku yang salah. Nah ini buku dari Gary Chapman mengajarkan ini bahasa cinta yang kita bisa praktekkan dalam hal-hal sederhana. Ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, ini yang tadi saya katakan. Percy Aerosmith dan Florence. Mereka adalah pasangan suami istri. Kira-kira mereka hidup berapa lama? Ada yang pernah tahu kisah ini? Berapa lama mereka hidup sebagai suami istri? Sebenarnya mereka bukan orang yang terlama. Ada juga, tetapi yang terpublikasi adalah mereka berdua ini, Percy dan Florence. Ini catatannya. Mereka mendapat rekor Guinness di tahun 2005 sebagai suami istri tertua di dunia. Dia menikah 80 tahun. 80 tahun loh. Ya, jadi bisa bayangkan menikah, jatuh cinta berkali-kali kepada orang yang sama selama 80 tahun. Jadi namanya jatuh cinta kalau suami istri itu adalah
berulang kali jatuh cinta bukan kepada orang lain. Jatuh cinta berulang